Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Aditya Kurniawan. Di sini saya berasal dari Universitas Aisyah di Jakarta. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan perangkat desa lainnya yang telah membantu kami untuk menyiapkan ruangan ini sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan tempat yang nyaman untuk kita saling berdiskusi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu-ibu tentang apa sih itu diare dan bahaya diare, sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa tahu dan mengenali cara menangani diare pada anak. Karena banyak dari kasus yang masuk di rumah sakit itu anak saat masuk rumah sakit sudah mengalami diare berat dan mengalami dehidrasi berat, sehingga sangat membahayakan anak-anak tentunya. Jadi sini saya bertujuan agar Bapak dan Ibu bisa mengenali cara menangani anak diare agar tidak terjadi dehidrasi berat saat dibawa ke rumah sakit. Baik, Bapak, Ibu-ibu, bagaimana Ibu? Apakah sudah siap untuk saya menjelaskan materi? Siap ya Bapak Ibu? Baiklah, kalau gitu di sini saya akan kontrak waktunya sekitar 10-15 menit ya Ibu Bapak. Apakah Ibu Bapak bersedia? Bersedia ya Bu? Nah, sebelum saya mulai, di sini saya ada leaflet yang akan dibagikan oleh teman-teman saya. Silakan teman-teman untuk memberikan leafletnya. Nah, itu di leaflet itu adalah isinya tentang apa sih diare dan bagaimana cara menanganinya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan melalui PPT yang akan ditampilkan di proyektor. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di belakang di proyektor, dari judulnya diare pada anak. Nah, apa sih itu diare? Diare adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar BAB menjadi 3 kali atau lebih dalam sehari. Nah, jadi itu kalau misal sudah mulai sehari mengalami 3 kali diare, itu ibu harus mewaspadai anak ibu mengalami diare. Nah, itu dengan tinja yang lebih cair biasanya. Nah, laporan dari Badan Kesehatan Dunia WHO menunjukkan bahwa sekitar 525.000 anak balita meninggal setiap tahunnya akibat diare. Jadi kita bisa tahu bahwa bagaimana bahayanya diare di anak ini. Karena menurut WHO ini menunjukkan bahwa sekitar 525 anak balita meninggal setiap tahunnya di dunia akibat diare. Jadi harus diwaspadai diare itu ya Ibu, jangan sepelekan. Nah, terus apa sih penyebabnya? Nah, infeksi yang disebabkan itu biasanya berasal dari bakteri. Nah, itu bakteri ini ada namanya, ada Shigella sama Salmonella. E. coli itu udah banyak yang tahu ya, bakteri E. coli kalau kelebihan itu bisa mengakibatkan diare juga. Terus golongan Vibrio, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus. Nah, itu ada contoh bakterinya ya Bu. Terus kalau virusnya itu rotavirus, norovirus, dan adenovirus. Itu bagian virus yang mengakibatkan anak diare. Jadi ada bakteri dan virus juga yang bisa mengakibatkan diare. Terus ada parasit juga seperti cacing perut, terus Trichoris, Basiditis juga itu dari parasit. Terus dari alergi, yang kedua alergi. Nah, kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua harus mengenali anaknya memiliki diare atau tidak. Misal anak Bapak sama Ibu itu mengalami alergi pada makanan tertentu, misal saat makan mangga atau makan misal mangga gitu ya Bu, terus mengalami alergi dan buang air besar atau banyak akhirnya mengakibatkan diare, untuk maka dari itu untuk stop untuk memberikan makanan yang bisa memicu alergi pada anak tersebut.
Yang ketiga malabsorpsi atau ada kelainan pada usus. Terus keracunan yang disebabkan oleh bahan kimiawi. Terus yang bahan yang dikandung atau diproduksi di bahan makanan-makanan, misalnya ciki-cikian. Nah itu kan ada bahan kimiawi, ada bahan yang dikandung itulah. Terus ada buah-buahan dan sayur-sayuran juga harus kita lihat dulu anak itu mengalami keracunan apa tidak. Terus ada imunodefisiensi dan lain-lain. Selanjutnya keempat itu gejala diare pada anak. Nah gejalanya itu apa aja sih pada anak selain sering BAB atau mencret? Nah diare biasanya disertai dengan perut kembung. Yang pertama mual, terus muntah, demam, nyeri perut dan lemas saat diare. Tubuh akan kehilangan cairan dan elektrolit dengan sangat cepat. Hal ini dikarenakan saluran cerna sulit menyerap cairan dan elektrolit. Selanjutnya apa sih penyebabnya jika tidak segera ditangani? Nah ini harus diperhatikan benar-benar bapak-bapak ibu-ibu, bahwa diare yang tidak ditangani dengan baik biasanya itu menyebabkan dehidrasi pada anak. Dibandingkan orang dewasa seperti kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak itu lebih rentan mengalami dehidrasi. Dehidrasi berat itu dapat menyebabkan penurunan kesadaran, kejang, kerusakan otak, bahkan kematian. Jadi jangan sampai anak kita saat diare mengalami dehidrasi, karena anak-anak itu lebih riskan atau rentan mengalami dehidrasi. Terus ciri-ciri anak mengalami dehidrasi itu apa aja sih? Nah, jika anak ibu, bapak itu mengalami diare, bapak ibu harus mengenali bagaimana dehidrasi itu, apakah anak ibu, bapak itu mengalami dehidrasi apa tidak. Yang pertama itu adalah tampak lemas dan pucat, mata cekung, matanya itu kayak cekung gitu. Terus sangat kehausan, mulut dan bibir kering, tubuh terasa dingin, jumlah urin sedikit atau warnanya kuning pekat kecoklatan. Saat menangis, air mata hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir, mengantuk terus-menerus. Jadi harus dijaga. Kalau lihat anak mengalami diare, apakah ada tanda-tanda seperti ini? Jika ada, segera bawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih serius. Terus cara penanganan pertama bagaimana sih? Nah ini yang paling penting. Yang pertama, jika anak mengalami diare sampai mengalami dehidrasi, terus diberi makan. Beri makan makanan dengan gizi seimbang dan tidak berlemak. Harus diberikan setiap 2 jam sekali atau dengan porsi yang sedikit. Jadi walaupun anak diare, kita harus tetap selalu beri makan pada anak kita dengan gizi seimbang dan tidak berlemak setiap 2 jam sekali. Jangan jangan porsi sedikit. Jadi makan setiap 2 jam sekali dengan porsi sedikit. Yang kedua, minum oralit. Nah, oralit itu dibuat dengan cara melarutkan oralit ke dalam 200 ml air putih atau 1 gelas, lalu aduk hingga larut. Nah, oralit itu apa sih? Oralit itu ada air yang dikasih garam dalam 200 ml air putih. Yang ketiga, suplemen jeans. Harus diberikan suplemen jeans selama 10 hari. Penelitian WHO menunjukkan suplemen jeans dapat menguatkan saluran cerna sehingga dapat mencegah diare terjadi kembali. Suplemen jeans digunakan untuk diare akut maupun kronik. Yang terakhir adalah istirahat. Orang tua direkomendasikan untuk mengajak anak yang mudah diare untuk beristirahat. Jangan perhatikan wajah yang panik dan tetap menenangkan anak. Jadi saat anak mengalami diare, bapak-bapak, ibu-ibu jangan memperhatikan wajah yang panik, karena itu bisa mengakibatkan anak ketakutan. Karena anak bakal berpikir bahwa dia mengalami penyakit yang serius, akhirnya anak tersebut akan kesehatannya itu akan semakin drop, imunnya semakin drop. Baik, kepentingannya sudah selesai bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar ya ibu bapak. Nah, tadi
Ini sudah selesai. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu? Ada yang mungkin ingin tanyakan? Tidak ada ya Bapak-bapak, Ibu? Nah, kalau mungkin ada pertanyaan, jadi bahwa diare itu, saya sebutkan bahwa diare itu adalah penyakit yang tidak bisa kita remehkan, karena sekalinya anak kita mengalami diare itu bisa mengakibatkan dehidrasi kepada anak, sehingga berbahaya bagi anak-anak lebih rentan karena terkena dehidrasi daripada orang dewasa. Jadi saat anak diare, berikan pertolongan pertama yang saya sampaikan seperti tadi ya Ibu Bapak. Terus saran saya kepada Bapak Ibu untuk selalu menjaga anak-anak Bapak Ibu dalam mengkonsumsi apapun yang dikonsumsi oleh anak, jajanan yang diberikan oleh anak. Kita lihat apakah jajanan itu baik untuk saluran pencernaan anak atau tidak. Selalu berikan pembelajaran kepada anak-anak Bapak Ibu tentang sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu, karena dari tangan anak-anak itu sangat banyak sekali bakteri, virus yang ada di tangan anak-anak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi sebelum makan tolong edukasi kepada anak-anak untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Baiklah, karena tidak ada yang ingin tanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.